Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya lanjutkan mengenai hukum perdata. Sebelumnya sudah saya sampaikan kepada saudara semua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah, dan yang non-muslim bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya. Dan pada kesempatan kali ini, semoga nanti apa yang saya sampaikan melalui video ini, semoga bisa memberikan pemahaman kepada saudara semua. Dan tentunya saya mohon nanti kepada saudara semua bisa mengikuti dengan baik. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti dijawab saudara di forum Google Classroom ya. Nanti apa yang sudah saya sampaikan dan sudah saya tanyakan kepada saudara semua. Ya, mengenai pembidangan hukum perdata, ya, hukum perdata material adalah aturan atau norma yang mengatur kepentingan perorangan yang pelaksanaannya terserah kepada yang berkepentingan. Nah, tentunya siapa yang mempunyai kepentingan seseorang itu sesuai dengan kepentingan, apakah seseorang ini ingin melakukan perjanjian dengan orang lain, ya, dan tentunya ini seseorang ini bisa nanti sesuai dengan kepentingan orang tersebut, bisa nanti dijalankan ya, dan tentunya sesuai dengan isi ya yang sudah disepakati nanti. Nah, mengenai hukum perdata formil atau hukum proses atau hukum acara, ketentuan yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata material dalam proses acara di pengadilan. Nah, ketika mungkin tadi yang sudah saya sampaikan dari hukum perdata materialnya yang selama ini sudah dijalankan atau mungkin sudah disepakati ya, atau ketika nanti dalam proses persidangan ya, di persidangan di pengadilan, tentunya dari material ini nanti akan bisa dijadikan untuk dasar ya, karena untuk mempertahankan mempertahankan hukum perdata ya. Nah, sampai pada proses pengadilan, acara di pengadilan. Mengenai sumber hukum perdata tertulis BW atau KUH Perdata, WVK atau KUHD ya, mengenai sumber tertulis. Nah, ini lalu apa yang mungkin saudara ketahui di sumber hukum perdata ini, namun di sini belum saya cantumkan mengenai sumber hukum perdata yang tidak tertulis. Nah, kalau menurut saudara yang tidak tertulis, menurut sumber hukum perdata, menurut saudara bagaimana, nanti silakan di komentari pada Google Classroom ya. Nanti silakan menanggapi apa yang nanti sudah saya sampaikan kepada saudara semua. Jadi artinya di sini ketika nanti saya sampaikan melalui video ini, saudara menanggapi di Google Classroom, itu
berarti saudara juga aktif mengikuti perkuliahan. Ya. Kemudian hukum perdata materil di Indonesia, ini hukum perdata adat, hukum perdata barat. Ya, ini sifatnya pluralisme hukum perdata. Ini sesuai dengan pasal 163 dan 131. Yes, ya. Nanti saudara silakan diperhatikan pada KUH Perdata atau ini ya, hukum perdata ya yang saudara miliki. Nanti saudara coba cek ya, terkait dengan masalah hukum perdata adat dan hukum perdata barat. Nah, ini apakah sifatnya pluralisme hukum perdata kalau di dalam sesuai di dalam pasal 163 dan 131 IS. Nah, memang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan mengenai sistematika hukum perdata. Ya, sistem hukum perdata, kalau kita perhatikan dari ilmu pengetahuan hukumnya, tentunya di sini mengenai hubungan perorangan, ya, kemudian hukum keluarga, hukum kekayaan, terus hukum waris. Nah, ini di dalam KUH Perdata, tentunya tadi sebelumnya memang sudah saya sampaikan ya, termasuk di beberapa buku ya, 1 sampai ke 4. Nah, lalu coba kita lihat garis yang sudah menunjuk pada yang sudah saya sampaikan melalui slide ini terkait dengan masalah buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah hukum perorangan ya ini di buku yang pertama ya tentang orang ya. Kemudian termasuk hukum keluarga. Ya kan? Hukum keluarga. Nah, lalu hukum kekayaan ini dimasuk pada buku kedua tentang benda. Ya. Buku 2 tentang benda ya dan juga mengenai hukum waris. Ini ya, mengenai hukum ya termasuk ini hukum hukum keluarga ini masuk pada buku kedua dan juga pada buku ketiga ya tentang perikatan. Nah, lalu di hukum kekayaan ya ini masuk pada buku kedua tentang benda ya. Nah, mengenai hukum di buku yang keempat ini mengenai tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, tentunya kalau kita perhatikan ketika nanti di dalam pembuktian nanti saudara harus bisa pahami dari mulai buku yang pertama, misalnya ada seseorang yang dibilang apakah itu sudah cakap hukum untuk melakukan perjanjian atau belum, itu juga nanti saudara bisa dilihat pada buku yang pertama ya. Kemudian nanti ketika ada masalah perikatan ya tentang perikatan nanti saudara juga bisa melihat pada buku ketiga. Ya. Mengenai asas hukum tentang orang ya.
Subjek hukum ini sebagai subjek hukumnya, yang pertama manusia, yang kedua badan hukum. Nah, ini manusia, naturalized person sebagai subjek hukum, ya, karena sejak lahir sampai meninggal dunia, terkecualian pasal 2 1 BW. Nah, pada badan hukum sebagai subjek hukum adalah himpunan orang atau objek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas. Orang yang tidak cakap. Tiap manusia mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak atau bevoid. Tidak semua manusia cakap untuk bertindak atau handling big one. Sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun dan belum menikah. Nah, tempat tinggal atau domisili, ini BW membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman. Kalau kita perhatikan definisi mengenai tempat tinggal dan juga tempat kediaman. Nah, kalau tempat tinggal ini menurut RU Hukum Acara Perdata adalah tempat di mana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu dalam hal dibuktikan dengan kartu penduduk. Kemudian kalau menurut Soetojo Prawirohamijojo, ini adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya dan mengenai kewajiban-kewajiban meskipun seandainya ia tinggal di tempat lain. Nah, menurut pasal 17 BW, tempat di mana ia menempatkan pusat kegiatannya. Nah, tempat kediaman menurut RUU Hukum Acara Perdata adalah tempat di mana seseorang menurut kenyataan berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Macam-macam domisili, tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat tinggal yang dipilih. Nah, kalau tempat tinggal yang sesungguhnya terdiri dari tempat tinggal sukarela atau mandiri, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 BW. Nah, tempat tinggal wajib atau berkelanjutan atau adalah tempat tinggal yang tidak bergantung pada keadaan-keadaan orang yang bersangkutan, melainkan bergantung pada keadaan-keadaan orang lain yang dianggap mempunyai tempat tinggal wajib, ya diantaranya istri mengikuti suami, ya sesuai dengan pasal 21 BW. Kemudian buruh mengikuti majikan sesuai dengan pasal 22 BW. Nah, tempat tinggal yang dipilih sesuai dengan pasal 20 BW, petugas jawatan umum mengikuti jawatannya. Sesuai dengan pasal 23 BW, rumah kematian. Nah, sesuai dengan pasal 24 BW, domisili hukum. Ini yang mengenai tempat tinggal yang dipilih. Nah, asas hukum keluarga. 4 macam anak menurut hukum. Yang pertama, anak sah. Ini dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 250
KUH Perdata. Kemudian yang kedua, anak luar kawin terdiri dari ALK yang diakui dan ALK yang tidak diakui. Kemudian anak zina dilahirkan dari hubungan kelamin di mana salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah. Tidak diakui hukum, tidak mempunyai hak waris. Kemudian anak sumbang dilahirkan dari hubungan kelamin antara dua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang terlalu dekat dan tidak diakui hukum, ya, tidak diakui hukum, tidak mempunyai hak waris. Nah, kekuasaan orang tua atau the match, ya, pasal 45 sampai 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini hanya ortu yang dapat menjalankan kekuasaan ortu. Nah, syarat kekuasaan ortu ini yang pertama belum 18 tahun, belum kawin. Nah, isi atau tugas kekuasaan ortu yang pertama mengurus kepentingan diri anak, mengurus harta kekayaan anak. Nah, berakhirnya kekuasaan ortu yang pertama pencabutan dalam hal lalai dan berkelakuan buruk, kemudian pembebasan. Perwalian atau walk edits pasal 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat perwalian yang pertama belum 18 tahun, dua belum kawin. Kemudian tiga, tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Nah, macam-macam perwalian, nih bapak atau ibu yang hidup terlama, kedua dengan wasiat, kemudian diangkat oleh hakim. Nah, isi dari tugas perwalian ini nanti saudara bisa pahami bersama. Ya, yang pertama mengurus kepentingan diri anak, mengurus harta kekayaan anak. Nah, kekuasaan wali dicabut dalam hal lalai dan berkelakuan buruk. Ini mengenai perwalian dengan pasal 50 sampai 54. Nah, hukum perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, contoh PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ini sebagai sumber hukum perkawinan. Nah, asas hukum tentang benda. Materi buku kedua, hukum perdata, ya. Nah, hukum benda, hukum waris, ya. Sesuai dengan pasal 528 KUH Perdata, hak waris identik dengan hak kebendaan. Ya. Pasal 584 KUH Perdata, waris ini merupakan salah satu cara memperoleh hak kebendaan. Nah, pengertian benda. Kalau menurut Prof. Soebakti, dalam arti sempit dapat dilihat saja dalam arti luas segala sesuatu dapat dihaki atau objek hukum, ya, dihai, ya, objek hukum. Nah, kalau menurut Prof. Maryam Darus, ini dalam KUH Perdata ada dua istilah. Yang pertama, zat benda. Ini benda dalam arti luas meliputi barang dan hak pada pasal 499 KUH Perdata. Nah, zat ini segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia. Dapat ini membuka kemungkinan untuk memasukkan sesuatu yang sebelum
objeknya tidak memenuhi kriteria sebagai objek hukum, misalnya aliran listrik, program komputer, kemudian yang lainnya ya, yang ini dapat ya membuka kemungkinan untuk memasukkan sesuatu yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai objek hukum. Nah, hak ini segala sesuatu yang tidak berwujud. Nah, goet atau barang ini segala sesuatu yang berwujud. Macam-macam benda. Benda material dan imaterial. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Nah, apa yang dimaksud dengan benda material dan imaterial? Apa yang dimaksud dengan benda bergerak atau benda tidak bergerak? Kemudian apa yang dimaksud dengan benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan? Kemudian apa yang dimaksud dengan benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi? Dan kemudian apa yang dimaksud dengan benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti? Ini mengenai macam-macam benda. Jadi saudara bisa jelaskan ya. Nah, hak kebendaan, pengertian hak memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Nah, ciri-ciri atau sifat hak kebendaan ini bersifat mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Zat Gevolg atau droit de suite ini mengikuti benda dimanapun berada. Droit de preference, hak untuk didahulukan, hak yang terjadi dahulu didahulukan. Gugatan biasa bisa dilakukan kepada siapapun yang mengganggu hak atau gugat kebendaan. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan. Nah, hak kebendaan berbeda dengan hak perorangan. Dan mohon saudara bisa jelaskan mengenai macam-macam benda yang tadi sudah saya sampaikan kepada saudara. Ya, setidaknya salah satu saudara bisa memberikan apa yang saya tanyakan tadi yang poin-poin ini. Kemudian hak kebendaan dalam KUH Perdata. Sesuai dengan pasal 528 KUH Perdata, besit atau kedudukan yang berkuasa. Yang kedua hak milik, hak waris, hak menikmati hasil atau pakai hasil, hak pengabdian tanah atau servitut, ya, hak gade, dan juga hipotek. Di dalam buku 2 KUH Perdata, ini hak obstal, hak erfaks, dan hak memakai dan mendiami, juga hak bunga tanah. Nah, apa yang dimaksud yang sesuai dengan hak kebendaan dalam KUH Perdata sesuai dengan pasal 528 KUH Perdata yang dimaksud dengan besit, kemudian hak milik, hak waris, hak menikmati hasil, hak pengabdian tanah, hak gade, hak hipotek. Nanti saudara coba bisa jawab di forum Google Classroom. Kemudian termasuk di buku yang kedua, hak obsta
hak erpas dan hak memakai dan mendiami hak bunga tanah. Saudara bisa jawab di Google Classroom ya. Nah, buku yang kedua KUH Perdata tentang benda atau zat ini menganut sistem tertutup atau Gesloten System. Maksudnya bahwa orang yang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan atau Zeitgeistrecht lain selain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. Ya. Hak kebendaan ini absolut, hak perorangan relatif. Nah, ini mungkin nanti saudara juga bisa jawab juga di Google Classroom ya, di forum yang sudah saya sampaikan nanti. Apa yang dimaksud dengan hak kebendaan secara absolut, hak perorangan relatif, ya. Kemudian hak kebendaan terdapat hubungan langsung antara subjek hukum atau orang dengan objek hukum atau benda. Nah, hak perorangan ini menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan benda atau hal tertentu. Ya. Hak kebendaan preferen, ya, hak perorangan, keseimbangan antara dua pihak, ya, kemudian hak kebendaan terdapat hak gugat kebendaan, ya, terhadap siapa saja, ya. Kemudian hak perorangan ini gugatan perorangan antara para pihak dalam perjanjian. Nah, hak kebendaan pemindahan hak sepenuhnya, hak perorangan pemindahan hak terbatas. Nah, mengenai hak kebendaan ini berlaku asas perlindungan terhadap terhadap mengenai benda ya. Kemudian hak perorangan terhadap berlaku asas dalam pasal 1977 KUH Perdata. Ini perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. Tadi yang sudah saya tanyakan, coba saudara bisa jelaskan jawab di Google Classroom. Nah, hubungan buku kedua KUH Perdata dengan Undang-Undang PA, ya, ini hak kebendaan atau Zeitgeistrecht ini sepanjang menyangkut mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata kecuali mengenai hipotek. Ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU PA. Nah, hak atas tanah ini menurut pasal 16 UU PA. Yang pertama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, kemudian hak membuka tanah, kemudian hak memungut hasil hutan, hak lain yang tidak termasuk hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara dan diusahakan hapus dalam waktu yang singkat, yaitu hak gade, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Nah, selain itu terdapat hak-hak atas air dan ruang angkasa, yaitu hak guna air dan juga hak pemeliharaan atau penangkapan. Nah, hubungan buku kedua KUH Perdata dengan UUHT, ya, hipotek atas tanah telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Asas hukum perwarisan. Nah, asas hukum waris. Yang pertama, apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada
sekalian ahli warisnya atau asas lemot saisit le with. Nah, apa yang dimaksud dengan asas lemot saisit le with? Ya. Kemudian tiap orang meskipun bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi kecuali apabila orang tersebut onwarding tidak patut menerima warisan. Nah, tadi makanya yang di buku pertama sampai ke 4 nanti saudara harus bisa pahami, bisa pelajari ya, yang mengenai termasuk di sini mengenai masalah orang ya. Nah, cara memperoleh warisan yang pertama menurut ketentuan undang-undang pewarisan ya, menurut ketentuan undang-undang atau pewarisan AB intestato. Apa yang dimaksud dengan AB intestato? Nanti saudara juga bisa jawab di sini. Kemudian ditunjuk dalam surat wasiat. Ini pewarisan testamentaire. Nah, apa yang dimaksud dengan pewarisan testamentaire? Nah, ahli waris ab intestato ya. Yang pertama AW. Golongan 1, anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lurus ya, bukan kurus ya, garis lurus ke bawah dan suami atau istri pewaris. Ini sesuai dengan pasal 852 KUH Data. Nah, AW golongan yang kedua ya, ahli waris golongan yang kedua, orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris sesuai dengan pasal 854 KUH Perdata. Kemudian AW golongan yang ketiga, sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu, sesuai dengan pasal 853 KUH Perdata. Nah, AW golongan yang keempat, sekalian keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu, sesuai dengan pasal 858 KUH Perdata. Nah, ahli waris AB intestato, ini cara mewaris dalam pewarisan AB intestato ini yang pertama mewaris berdasarkan haknya sendiri, mewaris berdasarkan penggantian tempat atau pledge vervning. Nah, ahli waris testamentaire ini wasiat atau testamen, suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal, dan isi testamen tidak harus terbuat pada hal-hal yang mengenai harta kekayaan saja, tapi bisa berupa penunjukan seorang wali untuk anak-anak pewaris, pengakuan ALK atau pengangkatan seorang executeur testamentaire ya, yaitu seorang yang dikuasakan untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan testamen. Nah, isi testamen dapat berupa F-stelling, penunjang yang pertama, atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan. Kemudian yang kedua, legat, suatu pemberian kepada seseorang terhadap suatu atau F-stelling atau legat dapat disertai atau digantungkan suatu. Yang pertama beban, last.
Kemudian yang kedua syarat forward, kemudian forward ya. Kemudian yang ketiga ketetapan waktu. Nah, macam-macam testamen. Yang pertama open bar testamen, kemudian yang kedua holographic testamen. Apa yang dimaksud dengan open bar testamen? Apa yang dimaksud dengan holographic testamen? Nanti saudara juga bisa jawab di di Google Classroom ya. Menerima atau menolak warisan. Nah, jika terbuka suatu warisan, ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan, menolak warisan. Menerima dengan pembatasan atau penerima beneficiaire akibat dari penerimaan beneficiaire adalah kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa sehingga ahli waris tidak akan menanggung pelunasan hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri, melainkan hanya dilakukan menurut kekuatan warisan. Kemudian dengan suatu pernyataan yang ditunjuk kepada panitera pengadilan setempat di mana warisan tersebut telah terbuka. Nah, asas hukum perikatan, pengertian perikatan ini tidak terdapat istilah perikatan dalam diri. Nah, hukum perikatan atau verbintenis menurut Prof. Neuwenhuis ya, adalah instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi suatu prestasi. Nah, unsur perikatan yang pertama hubungan hukum, hubungan yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mana apabila akibat hukum tersebut ya tidak dipenuhi, maka dapat diajukan tuntutan. Yang kedua bidang hukum kekayaan atau patrimonial law. Perikatan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian yang ketiga para pihak atau dua pihak atau lebih. Kemudian prestasi, wujud prestasi ada 3 macam sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata. Ini memberikan sesuatu atau perikatan positif, kemudian berbuat sesuatu perikatan positif dan tidak berbuat sesuatu perikatan negatif. Nah, unsur sumber perikatan ya, verbintenis sesuai dengan pasal 1233 kemudian undang-undang ya, undang-undang pasal 1352, perjanjian pasal 1313, kemudian undang-undang saja pasal 104, 321, terus dan juga pasal 625. Nah, undang-undang dan perbuatan manusia pasal 1353. Nah, di dalam undang-undang dan perbuatan manusia ini juga sesuai dengan hukum, ini pasal 1354 sampai 1357. Kemudian pasal 1359 ayat 1 dan ayat 2. Nah, untuk melawan hukum ini pasal 1360. Ini mengenai sumber-sumber perikatan. Nah, perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Ini perikatan yang lahir dari undang-undang saja. Ini perikatan untuk memberi nafkah dengan pasal 321. Perikatan atau memberi nafkah ini sudah diatur di pasal 321. Nah, perikatan yang lain dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai hukum, yang pertama sesuai hukum, ini yang
Pertama, mengurus kepentingan orang lain atau zakwarneming atau sesuai dengan pasal 1354 sampai 1357. Pembayaran utang yang tidak diwajibkan onwas Skulsdikde betaling sesuai dengan pasal 1359 ayat 1. Peningkatan wajar atau naturalische verbintenis sesuai dengan pasal 1359 ayat 2 melawan hukum onrechtmatigheid pasal 1365. Nah, perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian, definisi perjanjian pasal 1313, suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, jenis-jenis perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, perjanjian konsensual dan perjanjian real, kemudian perjanjian kebendaan, kemudian perjanjian liberatoir, kemudian perjanjian obligatoir, perjanjian pembuktian. Nah, syarat sah perjanjian ini sesuai dengan pasal 1320. Syarat subjektif sepakat dan cakap, syarat objektif hal tertentu dan kausa halal ya. Nah, mohon nanti saudara coba jelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian yang sudah saya sebutkan sesuai dengan kalau kita perhatikan mengenai definisi perjanjian ya. Nanti coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan jenis-jenis perjanjian yang sudah saya sampaikan. Nanti silahkan saudara jawab pada Google Classroom. Nah, macam-macam perikatan, ini perikatan bersyarat atau voorwaardelijk, perikatan dengan ketetapan waktu atau tidsbepaling, kemudian perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, atau tanggung rentang atau hoofdelijk, solidair, kemudian perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, kemudian perikatan dengan ancaman hukuman ya atau strafbinding. Nah, hapusnya perikatan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, kemudian pembaharuan utang atau inovasi, kemudian perjumpaan utang atau kompensasi, kemudian pencampuran utang, terus kemudian pembebasan utang, kemudian musnahnya barang yang terutang, kemudian kebatalan atau pembatalan, kemudian berlakunya syarat batal dan kedaluarsa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti apa yang tadi sudah saya tanyakan nanti saudara bisa jawab di Google Classroom. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada saudara semua dan juga yang mengikuti atau yang menyaksikan melalui video-video yang sudah saya sampaikan. Semoga pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat materinya, dan saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang pas, mungkin saudara bisa memaklumi karena manusia tidak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna ya untuk menyampaikan materi-materi yang selanjutnya tentunya diharapkan masukan-masukan dari saudara semua. Saya rasa sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.